teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story View. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Cash Story View teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari penilaian bank sebelum memberikan kredit kepada nasabah atau krediturnya. Oke, di part 3 kali ini saya akan membahas tentang hal penting yang dinilai oleh bank, yaitu jaminan yang dijaminkan oleh kalian. Oke, simaklah videonya ya teman-teman. Oke, di part ketiga ini saya akan membahas tentang jaminan teman-teman ya. Kenapa bank menilai jaminan yang kalian jaminkan di bank ya. Nah, pasti kalian agak bingung juga ya, karena ada beberapa bank seperti KUR itu dia tidak memberikan kita tidak perlu memberikan jaminan. Nah, KUR itu dia ada maksimalnya, KUR yang kita bisa dapatkan tanpa jaminan itu maksimal sampai 50 juta teman-teman ya. Dan KUR itu bukan hanya disalurkan oleh Bank BRI, tapi seluruh bank yang terdaftar di program tersebut ya, di program KUR tersebut. Nah, kita kembali lagi ke topik. Nah, ini untuk pinjaman yang digelontarkan oleh bank, BPR, koperasi ataupun leasing yang memerlukan pinjaman. Nah, yang memerlukan jaminan untuk meminjam maksudnya. Nah, pentingnya jaminan adalah yang dinilai itu adalah jaminan yang dimiliki oleh kreditur atau nasabah yang mau mengajukan kredit. Itu akan lebih besar diberikan pinjamannya. Nah, jika jaminannya atas nama sendiri atau milik dari orang yang mau meminjam, teman-teman ya, biasanya kredit yang disalurkan itu akan lebih besar angkanya. Contoh saja gini, untuk jaminan yang dinilai oleh bank, jika itu milik sendiri, itu bisa sampai 80% dari harga kendaraan tersebut ya, kalau BPKB gitu ya, itu sampai 80%. Dan jika kalau jaminannya itu milik orang lain, itu biasanya diberikannya 60-70% dari nilai jual kendaraan tersebut gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan sertifikat hak milik ya. Bisa itu berupa rumah, ruko, ataupun gedung, itu bisa dijaminkan. Tetapi gini teman-teman, mungkin ada beberapa bank, sebagian kecil mungkin ya, hanya beberapa persennya saja, itu masih bisa menerima atas nama orang lain. Tetapi untuk saat ini yang saya ketahui, untuk saat ini bank wajib menjaminkan sertifikat atas nama sendiri atau masih segaris seturunan. Misalkan ini punya ibu, anaknya menjaminkan itu bisa, tapi ibunya itu menandatangani surat perjanjian juga, jadi ikut menjadi sebagai penjamin gitu. Nah, sebagian besarnya lagi itu wajib, memang benar-benar wajib hak milik. Segaris keturunan pun tidak bisa, harus dibalik namakan dulu ke orang yang meminjam gitu teman-teman. Untuk sertifikat. Nah, untuk sertifikat sendiri cara penilaiannya itu ada dua, ada berdasarkan NJOP jika di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, seperti Bandung, kota Bandungnya, itu bisa langsung melihat dari PBB, nilai PBB-nya, NJOP-nya sorry. Tetapi kalau misalkan di beberapa wilayah yang NJOP-nya kecil, biasanya dia dinilai oleh notaris. Ada biaya PBJB-nya, jadi kalian harus membayar biaya untuk penilaian dari jaminan kalian. Itu untuk sertifikat ya. Ada biaya tambahan untuk menilai jaminan kalian itu dinilai berapa. Nanti persentasenya pinjaman kalian berapa persen dari nilai jaminan gitu. Nah, untuk jaminan sertifikat. Jadi sangat penting teman-teman ya, jika kalian mau meminjam dengan jaminan kendaraan, lebih baik atas nama sendiri, itu pinjamannya pasti besar gitu teman-teman. Dan juga ini untuk info semua, jangan coba-coba memakai jaminan duplikat. Maksudnya duplikat seperti apa? Gini, untuk
BPKB itu waktu saya kerja di bank, ada beberapa BPKB yang tiba-tiba ada duplikatnya gitu. Ada duplikat, ada 2. Jadi gini, si PPB itu kan dijaminkan di bank kita misalkan. Tapi tiba-tiba ada orang yang meminta surat keterangan untuk balik nama untuk balik nama PBB-nya atau BPKB-nya, atau dia mau bayar pajak apa segala macam, karena kan pasti yang menunggak di bank BPKB-nya itu kan diblokir ya. Misalnya udah 5 tahun tidak bayar, itu pasti diblokir sama banknya. Nah, tiba-tiba ada yang datang minta surat keterangan karena di samsatnya sendiri itu udah diblokir gitu, teman-teman, udah nggak bisa diakses lagi si surat kendaraan ini. Tiba-tiba datang ke bank, ternyata BPKB aslinya itu ada di bank, tapi orang tersebut juga bawa BPKB. Jadi ada 2 BPKB-nya. Nah, itu adalah BPKB duplikat. Nah, itu kenapa bisa terjadi itu oleh mafia, dan teman-teman jangan sampai melakukan hal itu, teman-teman ya, karena itu masuknya ke kriminal. Jadi saya sarankan jika kalian ini yang sedang menonton juga ada yang mau beli mobil bekas, motor bekas, juga hati-hati, kalian bisa cross check dulu jika membeli mobil terutama mobil ya. Biasanya yang diduplikat itu kendaraannya mobil, kalau motor jarang. Nah, kalau misalkan kalian beli mobil apalagi dengan nominal yang besar mobilnya, bisa dicek dulu BPKB-nya itu asli atau enggak ke samsat terdekat. Itu bisa dicek apakah ada yang memblokir atau tidak. Takutnya jika sudah diblokir berarti itu emang ada di orang lain gitu. Jadi yang kalian itu duplikatan ya, yang palsunya gitu. Nah, itu aja sekedar informasi dan ilmu supaya kalian tidak terjebak oleh mafia-mafia yang seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itulah part 3 tentang jaminan yang dihitung oleh bank. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini silahkan like dan juga support channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen aja, nanti saya akan jawab. Nah, untuk yang bersedia untuk share, saya terima kasih banyak teman-teman yang dari kemarin udah support channel saya. Terima kasih banyak dan bye.